Ambil sikap doa yang baik. Ambil sikap doa yang baik. Sebelum kita berdoa, kita awali dengan lagu terlebih dahulu. Anak-anak dengar suara Bohemi, sayang? Dengar. Oke, ya. Kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Bisa kan? Halo, bisa kan? Ya, ayo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu malam lalu. Bersyukur namamu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Terima kasih pula karena Yesus yang Kau utus menjadi sahabat kami, anak-anak-Mu. Dia selalu menemani kami, baik di saat susah maupun saat senang. Terima kasih juga atas Roh Kudus yang Kau utus untuk membimbing kami. Semoga hari ini kami setia mendengarkan bisikan-Mu. Bapa, berkatilah orang tua kami, pengasuh kami, pendidik kami, sanak saudara kami, dan teman-teman kami. Bantulah juga mereka yang bersusah hati, sakit, dan menderita. Semoga mereka merasakan penghiburan dari-Mu. Aku mohon bimbingan-Mu ya Bapa, supaya hari ini aku selalu berlaku sopan dan melaksanakan tugas-tugasku dengan baik. Rajin membantu orang tua di rumah dan ramah kepada teman-teman. Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Oh pecinta hatiku yang manis, berilah aku bagian dalam duka-Mu. Semoga hatiku bernyala-nyala karena cinta. Buatlah aku cakap dalam pengabdian-Mu. Tapi tidaklah bermanfaat bagiku saja, pun juga bagi keselamatan sesama manusia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami.
Semoga hari ini kegiatan kita diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Pagi ya, pagi. Anak-anak semua sehat ya. Pagi. Anak ya, selamat pagi. Nah, anak-anak, kita sudah melewati masa orientasi peserta didik baru selama 3 hari. Ya, selama 3 hari. Yaitu hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu. Saat ini, hari Kamis, kita sudah memulai pelajaran. Oleh karena itu, tadi ada Bu siapa tadi? Bu Pipit. Ada Bu Pipit. Ya, Bu Pipit hari ini akan memberikan pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, atau anak-anak biasa menyebutnya dengan pendidikan agama, ya. Nah, setelah nanti Bu Emi memberikan arahan, maka pelajaran hari ini akan dilanjutkan oleh Bu Pipit, ya. Nah, ya, anak-anak, sebelum Bu Pipit, kemarin sudah ada 2 tugas ya. Ya. Ya, tugas apa itu sayang? Doa pribadi. Doa pribadi. Sebelum itu? Doa Elizabeth. Iya. Bunda Elizabeth. Anak-anak menuliskan doa Bunda Elizabeth kemudian menghiasi. Ada yang pinter, ada yang bagus, divideokan. Ya, doa Bunda Elizabeth kemudian divideokan. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, yang kemarin apa yo? Membuat doa COVID-19. Iya. Anak-anak diberi tugas oleh Bu Eka membuat doa agar COVID-19 ini segera selesai, segera berlalu. Sehingga anak-anak bisa belajar kembali di sekolah. Anak-anak pengen nggak belajar di sekolah? Bu Emi, Bu Eka, Bu Pipit, kepingin sekali ketemu dengan anak-anak. Nah, anak-anak, coba Bu Emi dibantu ya. Semua di-mute dulu. Karena ada sesuatu untuk anak-anak semua. Oke? Untuk Bapak Ibu orang tua yang mendampingi, kami dibantu untuk di-mute dulu. Nah, pada hari ini ada 2 temanmu yang akan membacakan doa pribadinya. Yaitu doa memohon kepada Tuhan agar COVID-19 ini cepat berlalu dan kita semua akan belajar di sekolah. Anak-anak ketemu Pak Guru, Bu Guru, ketemu dengan teman-teman, ya. Kita bermain bersama, belajar bersama, itu hal yang sangat menyenangkan. 2 temanmu ini akan membacakan doa pribadinya yang kemarin sudah dibuat. Dari kelas 3A yang akan membacakan adalah Theo. Kemudian kelas 3B ada Fiona, ada 2 F. Nanti anak-anak yang lain bisa bergilir ya, nanti akan Bu Guru atur untuk doa pagi dan doa setelah kegiatan berlangsung. Halo Theo, sudah siap? Sudah siap sayang? Siap, Bu. Oke, Fiona sayang. Fiona, halo Fiona. Halo Fiona. Fiona sudah siap sayang? Halo Fiona. Iya, sudah.
Fiona siap ya sayang? Oke. Nah, Siap. anak-anak, coba anak-anak ambil sikap doa yang baik. Kita dengarkan doa dua temanmu ini. Ya. Nah, dimulai dulu dari Veo. Veo sudah siap ya sayang ya? Ayo. Ya, mulai Veo dulu. Veo. Doa untuk COVID-19. Ya Tuhan, hilangkanlah COVID-19 yang menyerang bumi ini. Bantulah kami agar kami bisa menghindari penyakit ini. Dan semoga tenaga medis bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Amin. Ya, luar biasa. Fiona, sekarang Fiona dibacakan sayang doanya sayang. Membuat doa pribadi untuk mendoakan supaya COVID-19 selesai. Ya Tuhan, semoga Engkau mendengarkan doa permohonan kami, bahwa wabah corona ini segera pergi dari muka bumi ini, sehingga kami semua bisa beraktivitas kembali di sekolah bersama teman-teman kami. Saya sangat bisa menginginkan bertemu kembali di sekolah. Ya Tuhan, berilah kami kesehatan yang bagus supaya tidak terkena wabah COVID supaya selalu hidup sehat. Amin. Ya, luar biasa. Anak-anak kelas 3A dan 3B yang lain juga luar biasa. Nah, pesannya Bu Emi anak-anak, doa ini didoakan setiap hari ya sayang ya. Didoakan setiap hari. Supaya Tuhan ya, mengabulkan doa-doa kita semua. Supaya COVID-19 ini segera berlalu dan kita semua segera belajar kembali di sekolah dan beraktivitas kembali seperti sedia kala. Doa yang luar biasa, mendoakan para medis. Ya, ini adalah doa anak-anak dan pasti Tuhan Yesus mendengarkan doa anak-anak semua. Nah, doa-doa ini sekali lagi didoakan setiap hari. Dengan begitu, Bu Emi yakin bahwa Tuhan akan mendengarkan doa anak-anak dan mengabulkan doa anak-anak semua. Begitu anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan memulai pelajaran untuk yang pertama kali, yaitu yang akan diberikan oleh Bu Pipit. Bu Pipit tahun ini mengajar di kelas 3A dan B, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, yang anak-anak biasa disebut dengan pendidikan agama. Nanti kalau Bu Pipit memberikan tugas, anak-anak juga mengerjakan seperti yang kemarin, anak-anak mengerjakan tugas dari Bu Emi dan Bu Eka. Begitu anak-anak ya, Bu Pipit. Halo Bu Pipit, pagi. Pagi Bu Emi ya. Iya, Bu Pipit siap memberikan materi untuk anak 3A, 3B? Ya Bu Emi, ya. Oke, anak-anak beri salam dulu kepada Bu Pipit. Selamat pagi 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 Bu Pipit. Nah, Semua selamat pagi. kalau sudah semua di-mute lagi, kemudian anak-anak mendengarkan penjelasan dari Bu Pipit. Begitu anak-anak? Ya, selamat pagi dan selamat belajar dengan Bu Pipit. Tuhan memberkati kita semuanya. Ini Bu Eka masih stay di sini terus ya sampai akhir ya. Karena yang record tadi Bu Eka atau gimana? Ya, oke, selamat pagi anak-anak. Senang kembali ya karena Bu Pipit udah lama sekali rasanya tidak bertemu dengan anak-anak udah beberapa bulan, dan kesempatan pagi hari ini walaupun mungkin cuma via Zoom, tapi kita harus selalu bersyukur karena apa? Karena Tuhan masih memberi kita kesehatan, sehingga ya walaupun hanya lewat sosial media, anak-anak semua bisa tetap
bisa bertatap muka. Nah, oke, pada kesempatan pagi ini untuk pertemuan pertama kali kita sudah masuk materi ya, untuk materi pelajaran agama. Enggak apa-apa, Bu Pipit kasih materinya yang ringan-ringan saja, nanti supaya anak-anak juga tetap bisa mengikuti dengan baik. Nah, anak-anak untuk pelajaran pagi hari ini, Pipit setiap pelajaran agama nanti selalu memberikan yang namanya rangkuman seperti biasa ya. Tapi Bu Pipit kan nggak bisa memberinya lewat kertas, nggak bisa. Jadi Bu Pipit memberinya seperti yang kemarin-kemarin itu, Bu Pipit kirim lewat Bu Eka dan Bu Emi, lewat WA, nanti kalian membuka filenya itu bisa dibaca lewat HP atau lewat laptop. Nanti kalau anak-anak misalkan mama papanya di rumah punya printer, bisa minta tolong mama papanya mungkin untuk mengeprintkan rangkumannya. Jadi bisa dibaca langsung lewat kertas, atau bisa ditempel di buku agama seperti itu ya. Oke. Nah, hari ini kita mau belajar tentang saya tumbuh dan berkembang. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Anak-anak enggak boleh mencoret-coret loh nanti ya. Enggak boleh dicoret-coret ya. Oke. Yang mencoret-coret itu berarti wah tandanya anaknya enggak tertib, enggak disiplin karena tidak menghargai bu guru yang sedang menerangkan karena dia coret-coret ini apa materinya begitu. Oke, sebelum masuk materi kita nyanyi dulu yuk. Bisa enggak nyanyi ini? Bisa enggak? Bisa. Bisa, pinter ya. Nah, kita pelan-pelan. Enggak apa-apa. Yesus dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan tinggallah di dalamnya. Kau akan berubah. Yesus kau cinta dia dan kita tinggal di mana Yesus pokoknya kita caranya di dalamnya. Yesus dan kita ya. Nah, sekarang Pipit masuk ke materi. Lanjut lagi ya, anak-anak. Yang ngomong diingat lagi, disebutkan lagi. Udah. Hari ini kita akan belajar, materinya adalah saya tumbuh dan berkembang. Ya, ini ada gambar. Saya tumbuh dan berkembang. Ini ada gambar mulai dari anak bayi. Dia tumbuh jadi
anak kecil yang lebih besar lagi. Dia tumbuh lagi menjadi anak yang lebih besar lagi. Dia tumbuh lagi menjadi anak yang lebih besar lagi. Sampai akhirnya dia menjadi dewasa. Nah, ini yang namanya pertumbuhan, ya. Anak-anak juga mengalami ini. Dulu waktu kecil kan masih bayi, itu masih misalkan pendek gitu. Sekarang kok saya tambah tinggi ya. Nah, itu namanya kita mengalami yang namanya pertumbuhan, ya. Jadi mulai badannya dari pendek sampai jadi tinggi, badannya mulai dari kurus sampai jadi besar, gemuk, itu anak-anak yang mengalami namanya pertumbuhan. Kalau berkembang itu apa, Bu? Kalau berkembang itu berarti, ya, anak-anak nggak usah nyatet, nanti Bu Pipit sudah rangkumkan di rangkumannya. Nanti akan dibagikan sama Bu Emi dan Bu Eka. Ya, anak-anak hari ini mendengarkan saja. Tapi nanti kalau Bu Pipit bertanya, Bu Pipit tunjuk nama, harus siap. Ya, Bu Pipit tadi tanya apa, langsung dijawab, itu harus siap. Oke. Nah, kalau berkembang itu apa, Bu? Berkembang itu berarti kemampuannya anak-anak bertambah menjadi lebih baik. Contohnya apa? Oh, saya dulu itu pas kecil, Bu, makan nggak bisa sendiri. Saya harus disuapi. Nah, jadi, kalau sekarang saya kelas 3, saya sudah bisa makan dengan mandiri. Saya bisa makan dengan rapi, tidak cemot. Nah, berarti itu anak-anak mengalami namanya perkembangan. Kemampuannya berkembang menjadi lebih baik. Saya dulu waktu kecil itu tidak bisa jalan, Bu. Masih merangkak. Nah, sekarang saya sudah bisa berlari dengan cepat. Ya. Jadi anak-anak mengalami namanya perkembangan. Lalu, saya dulu itu waktu kecil itu masih penakut, Bu. Jadi saya tuh takut. Kalau kemana-mana sendiri itu takut. Ke kamar mandi takut sendirinya. Tapi sekarang, saya tuh sudah berani tidur sendiri. Saya berani ke kamar mandi sendiri gitu. Berarti anak-anak itu mengalami yang namanya perkembangan. Ya, beda ya. Berarti pertumbuhan itu beda dengan perkembangan. Nah, sampai sini dulu harus ngerti. Oh, saya ini berarti sudah tumbuh dengan baik atau belum ya? Sudah berkembang dengan baik atau belum ya? Seperti itu. Ya, manusia mengalami yang namanya ini, nah tadi pertumbuhan jasmani. Anak-anak kalau tadi mulai dari badannya misalkan dulu pendek, sekarang jadi tinggi. Dulu saya kurus, sekarang gemuk. Ini namanya mengalami yang namanya pertumbuhan jasmani. Ingat ya, pertumbuhan jasmani. Pertambahan badan dari misalkan pendek menjadi tinggi atau kurus menjadi gemuk. Nah, itu namanya pertumbuhan jasmani. Lalu yang tadi juga ada namanya perkembangan rohani. Ya, ada pertumbuhan jasmani, tadi ada juga perkembangan rohani. Yang tadi kemampuannya anak-anak bertambah tadi. Saya dulu nggak bisa makan sendiri, sekarang bisa makan sendiri. Saya dulu nggak bisa suaranya kecil, Bu. Kecil. Ya, ini mungkin sinyalnya di rumah kalian juga pas ini connect atau enggak gitu ya. Nih, coba dulu speakernya saya dekatkan ke ini sedikit. Ya, ada perkembangan rohani tadi, contohnya bisa ya tadi ya. Saya dulu nggak bisa berdoa, sekarang saya bisa berdoa dengan baik, misalkan. Itu namanya perkembangan rohani juga. Nah, semua manusia pasti mengalami ini ya. Nggak mungkin anak-anak dari dulu saya nggak bisa makan sendiri, sampai sekarang saya tetap nggak bisa makan sendiri, nggak. Pasti semua mengalami perkembangan menjadi lebih baik ya. Tinggal anak-anak mau nggak melatihnya. Ya, kalau nggak dilatih ya tetap perkembangan anak-anak itu nggak bisa bertambah menjadi lebih baik, tidak jadi lebih mandiri. Seperti itu. Lalu, ini ya, nah tadi, pertumbuhan jasmani itu artinya adalah, gampang diingat ya. Nah, Bu Pipit tanya waktu di tes, pertumbuhan jasmani apa artinya anak-anak?
Artinya adalah tubuh kita tumbuh menjadi tinggi dan besar. Ya. Suaranya di-mute dulu ya, yang bicara tadi ya. Oke, jadi artinya adalah tubuh kita tumbuh menjadi tinggi dan besar. Lalu selanjutnya adalah perkembangan rohani, ya. Nah, kalau tadi ada jasmani, sekarang artinya perkembangan rohani. Perkembangan rohani artinya adalah pikiran, perasaan, dan kemampuan kita berkembang menjadi lebih baik. Ya, diingat. Oh, saya itu juga mengalami yang namanya perkembangan rohani, yang artinya adalah pikiran, perasaan, kemampuan kita berkembang menjadi lebih baik. Pikiran saya berkembang, Bu, ya berkembang. Kalian dulu kan nggak bisa baca. Waktu kecil kan belum bisa baca. Sekarang sudah bisa baca dengan lancar, menulis dengan lancar. Nah, itu berarti pikiranmu berkembang menjadi lebih baik. Kemampuan saya berkembang, Bu. Iya, berkembang. Dulu saya yang tidak bisa makan sendiri. Sekarang saya bisa makan sendiri. Saya dulu tidak bisa mandi sendiri. Sekarang saya bisa mandi sendiri. Itu namanya kemampuan kita juga berkembang. Ya. Contohnya ini. Tadi sudah Bu Titik katakan tadi ya. Saya dulu makan masih disuapi, sekarang saya bisa makan sendiri. Dulu saya penakut, sekarang pemberani. Nah, ini contohnya berarti kita berkembang menjadi lebih baik. Oke. Lalu, nah, ternyata kalau kita mau tumbuh itu harus ada usahanya. Ya. Jadi yang tadi artinya tumbuh itu adalah tubuh kita bertambah jadi tinggi, tubuh kita bertambah menjadi gemuk, ternyata itu juga diperlukan usaha. Ya, jadi nggak tiba-tiba tubuh kita tambah tinggi, tambah besar, enggak. Usahanya apa yang perlu dilakukan? Ya, usaha yang kita lakukan supaya tubuh kita menjadi sehat, menjadi kuat, menjadi tinggi, menjadi gemuk. Yang pertama, harus makan yang teratur dan bergizi. Ya. Jadi kalau tubuhnya itu mau tumbuh dengan baik, usahanya yang pertama itu pasti harus makan yang teratur dan bergizi. Makan yang bergizi itu ya apa contohnya? Makan sayur, yang nggak suka sayur itu berarti makan sayur. Nggak cuma seneng makan yang junk food, yang beli langsung makan instan gitu. Misalkan mie instan atau selalu makan makanan yang makanan jadi. Itu kadang membuat pertumbuhan kita menjadi tidak tumbuh dengan baik ya. Karena di dalamnya mungkin vitaminnya itu tidak sebanyak kalau kita misalkan makan sayur kayak gitu. Jadi usahanya yang pertama adalah harus makan yang teratur dan bergizi. Lalu yang kedua, kalau mau tumbuh dengan baik, selain makan yang teratur dan bergizi, istirahat yang cukup. Nah ini, kadang anak-anak kalau misalkan sudah asik gitu ya, asik main game, main HP misalkan, atau YouTube-an, kadang tidurnya menjadi larut malam, tidurnya menjadi malam. Nah,
tidur malam yang seperti itu bisa mengganggu yang namanya pertumbuhan kalian misalkan. Harusnya matanya tuh diistirahatkan karena dipakai buat lihat YouTube terus, buat lihat game terus. Jadi mata yang harusnya mata kita juga mengalami pertumbuhan dengan baik bisa saja terganggu, ya. Karena kita tidak istirahat yang cukup. Kita cuma asik main game atau melakukan apa hingga akhirnya kita tidurnya larut malam. Padahal kalau anak-anak usianya masih kelas 3 gitu ya, harus banyak istirahat karena anak-anak ini masih mengalami yang namanya pertumbuhan. Nah, seperti itu ya. Jadi istirahatnya yang cukup, tidak boleh tidur larut malam. Lalu, nah ini juga rajin berolahraga ya. Nah, apalagi sekarang kan tidak ada pelajaran olahraga yang praktek di sekolah kan tidak masuk. Jadi tidak ketemu Pak Teo, tidak olahraga misalkan. Tidak apa-apa. Anak-anak ini melakukan olahraga ringan sendiri di rumah gitu ya misalkan. Misalkan bangun pagi, habis cuci muka, terus diam sebentar, habis itu mungkin dia melakukan apa lari-lari kecil di rumah atau olahraganya membantu ayah ibu bisa ya. Misalkan olahraganya menyapu rumah gitu. Nah, ini sudah mengeluarkan keringat juga. Itu sudah membantu kita usaha untuk tumbuh dengan baik ya. Jadi olahraganya nggak perlu yang lari-lari keliling komplek rumah, nggak perlu. Misalkan olahraganya membersihkan rumah, menyapu lantai, misalkan mengepel atau membantu cuci baju. Nah, itu sudah termasuk membakar kalori ya. Jadi sudah mengeluarkan keringat, tidak perlu olahraga yang berat. Nah, ini juga usaha yang dilakukan untuk tumbuh dengan baik ya. Oke, diingat tadi Bu Wit sudah menjelaskan. Kalau mau tumbuh dengan baik, yang pertama harus makan yang teratur dan bergizi. Kedua, istirahat yang cukup. Ya. Ketiga, rajin berolahraga ya dan lain-lain. Nanti anak-anak bisa menambahkan sendiri kalau mau tumbuh dengan baik itu berarti harus melakukan apa saja. Ya, lanjut. Oke. Terus kalau tadi usahanya supaya tumbuh dengan baik, berarti tadi berhubungan dengan tubuhmu supaya besar, tinggi, itu berarti tumbuh. Sekarang usaha yang kita lakukan agar kita bisa berkembang dengan baik. Ya, tumbuh tadi beda loh ya artinya dengan berkembang. Kalau berkembang tadi berarti kemampuan kita, pikiran kita bertambah menjadi lebih baik. Ya, usahanya apa supaya bisa berkembang dengan baik? Ini tekun dan rajin belajar. Ya, yang tadi Bu Pipit kasih contoh, yang dulu kalian nggak bisa baca, nggak bisa tulis, karena kalian di sekolah, di rumah tekun dan rajin belajar, maka kemampuanmu membaca dan menulis bisa berkembang. Ya, kemampuanmu berhitung matematika bisa berkembang. Iya. Jadi kalau kalian bisa matematika, bisa membaca, bisa menulis itu bukan tumbuh loh ya, artinya bukan tumbuh, tapi berkembang. Ingat ya. Kalau aku bisa membaca, menulis, berhitung, menyanyi, menari, itu artinya bukan tumbuh, tapi berkembang. Lalu, nah ini juga usaha untuk bisa berkembang dengan baik adalah kita melatih diri dalam keterampilan. Nah, misalkan anak-anak sudah punya talenta atau bakat gitu ya. Oh, saya itu bakatnya ini menari, Bu. Atau saya itu bakatnya ini kayak fashion show gitu. Atau saya itu bakatnya melukis atau menyanyi. Kalau kemampuan kalian itu mau berkembang, jadi kalian juga perlu usaha selalu melatih diri dalam keterampilan. Nah, misalkan mungkin ada yang oleh orang tuanya dileskan privat untuk
menyanyi misalkan. Oleh orang tuanya dileskan privat untuk modeling atau fashion show gitu misalkan. Berarti itu kalian itu sudah melatih dirimu dalam keterampilan ya. Atau yang waktu kemarin di sekolah itu sudah ada ikut ekstra paduan suara atau ikut ekstra menggambar. Nanti kalau masuk itu ada yang ikut ekstra basket misalkan, atau nanti ikut ekstra futsal. Nah, itu kalian itu sudah melatih dirimu dalam keterampilan ya, sesuai bakat atau minat kalian masing-masing. Lalu, usaha selanjutnya supaya bisa berkembang dengan baik berarti harus taat pada nasihat orang tua. Ya, ini juga penting. Harus mendengarkan nasihat orang tua dan guru. Karena apa? Orang tua atau bapak ibu guru itu pasti memberikan nasihat yang baik yang bisa membangun kalian menjadi anak-anak yang hebat. Jadi, kalau misalkan ayah ibunya di rumah memberikan nasihat, ayo dek rajin belajar, walaupun ini sekolahnya tidak bisa masuk tiap hari, tapi kamu harus mandiri belajar sendiri di rumah. Nah ini nasihatnya orang tua ini baik, karena apa? Mau mengajak kalian berkembang menjadi lebih baik. Nah, jangan dibantah ya, malah misalkan, ini mama kok banyak omong sih, aku sudah ini malas belajar misalkan. Tidak boleh seperti itu ya. Karena apa? Nasihat orang tua atau bapak ibu guru itu pasti mau mengajak anak-anak menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat. Ya. Oke. Lalu nah, yang ini juga jangan lupa untuk berdoa. Ya. Jadi kalian misalkan tadi sudah rajin belajar setiap hari, sudah ikut les privat menyanyi, misalkan menari, ngedance misalkan, atau saya sudah taat sama perintah orang tua, bapak ibu guru, tapi saya tidak berdoa. Wah, percuma berarti usaha-usahanya tadi ya. Karena apa? Kita selalu mohon bantuan dan bimbingan juga dari Tuhan. Ya. Jadi nggak cuma kita rajin belajar, rajin melatih diri dalam keterampilan, sudah dengarkan nasihat orang tua dan bapak ibu guru, tapi tidak berdoa. Ya percuma. Nanti Tuhan tidak akan memberkati segala usaha kita. Ya, jadi anak-anak harus juga berdoa demi kemajuan diri dan sesama. Ya, maksudnya demi kemajuan diri apa? Ya supaya usaha-usaha kita ini berhasil. Juga jangan lupa doakan teman-temannya yang juga berusaha untuk mengembangkan dirinya jadi anak yang hebat juga harus kita doakan. Ya, jangan malah diejek misalkan, tapi harus kita doakan. Oke ya. Nah, Bibit ulangi. Berarti tadi kalau usahanya mau tumbuh dengan baik tadi, harus makan makanan bergizi, olahraga teratur, istirahat yang cukup gitu ya. Kalau usahanya untuk berkembang lebih baik, berarti harus tekun, rajin belajar, melatih diri dalam keterampilan, taat pada nasihat orang tua dan guru, juga berdoa untuk kemajuan diri dan sama. Seperti siapa? Tuhan Yesus ya. Kita tahu Tuhan Yesus itu kan nggak tiba-tiba jadi anak yang besar gitu ya. Tuhan Yesus itu pasti juga dulu awalnya mulai dari dilahirkan oleh Bunda Maria itu jadi anak yang kecil. Kemudian dia tumbuh jadi agak besar lagi sampai dia menjadi dewasa. Ya, jadi Tuhan Yesus nggak tiba-tiba jadi anak dewasa, enggak. Dia dulu juga mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Ya, Tuhan Yesus itu sebagai manusia juga mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Yang membantu Yesus tumbuh dan berkembang siapa? Ya orang tuanya Tuhan Yesus.
Bunda Maria dan Bapak Yosef. Seperti kalian ya, yang membantumu tumbuh dan berkembang. Kalau di rumah ya ada mama papanya misalkan. Kalau di sekolah ya berarti perkembangannya dibantu oleh Bapak Ibu guru misal atau teman-teman. Ya. Jadi sebagai manusia, Yesus juga mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Oke. Nah, dengan tumbuh dan berkembang, Allah berharap kita menjadi anak yang sehat, kuat, cerdas, dan bijaksana. Ya, karena kalian tadi sudah berusaha untuk tumbuh tadi usahanya apa, untuk berkembang tadi usahanya apa. Maka kalau usaha-usaha itu anak-anak lakukan setiap hari ya, nanti anak-anak akan menjadi anak yang sehat, anak yang kuat, cerdas, dan bijaksana. Seperti ini ya. Wah, saya jadi anak yang sehat, cerdas, bijaksana gitu ya. Oke gitu ya. Dia mengatakan ini dengan pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan banyak kebaikan, sehingga setiap hari kita masih diberi kesempatan untuk bisa tumbuh dengan baik, untuk bisa tumbuh dengan kuat gitu ya. Karena apa? Di luar sana itu pasti ada teman-teman kita loh yang nggak bisa tumbuh dengan baik. Karena apa? Oleh Tuhan mungkin masih belum diberi kesempatan gitu ya. Misalkan ada yang misalkan lahir tangannya gitu nggak lengkap gitu ya, atau lahir misalkan tidak bisa melihat gitu. Berarti memang ada yang Tuhan memberikan seperti itu, nggak apa-apa, itu memang salah satu mungkin rencana dari Tuhan. Tapi ketika kita diberi anggota tubuh yang lengkap, badan yang sehat, yang kuat, terus selalu ada tugas kamu sama mami ya. Ya, jadi bersyukurlah pada Tuhan yang telah memberimu kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Ya, harus disyukuri setiap hari. Dalam doamu tuh harus diselipkan kata syukur. Ya Tuhan, terima kasih karena hari ini aku masih Tuhan beri kemampuan gitu ya untuk bisa berkembang, untuk bisa bertumbuh setiap harinya lewat bantuan mama papa, lewat bantuan teman-teman atau bapak ibu guru gitu. Saya bisa jadi anak yang sehat, saya bertumbuh menjadi anak yang cerdas gitu ya. Saya tumbuh jadi anak yang lebih baik. Itu berarti sesuatu hal yang harus disyukuri. Karena Tuhan masih memberi kita kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Ya. Oke. Habis ya materinya. Jadi anak-anak ingat ya tadi ya yang Bu Bibit sudah katakan. Jadi coba Bu Bibit mau tanya ke yang Bu Pipit minta untuk menjawab nanti di ini ya, apa? Di unmute, jadi suaranya tidak dibisukan. Ya, Bu Pipit acak. Pilih nama salah satu anak ini. Bu Pipit mau bertanya sama Sila. Oke, Sila, silakan di unmute Sila. Sila, halo. Halo. Sila masih ada. Oke, Sila. Sila. Bibit mau tanya ya. Sila. Sila, apa tadi artinya pertumbuhan? Apa tadi ingat enggak? Pertumbuhan tadi apa ya? Pertumbuhan artinya adalah tubuh kita bertumbuh lebih besar. Bertumbuh menjadi tinggi dan besar. Oke.
Ya, terima kasih Cila. Dibisukan di mute lagi suaranya. Terus Bu Pipit mau tanya lagi. Ke siapa ya? Bu Pipit mau tanya lagi ke siapa ya? Ke Vino. Halo Vino. Mana Vino? Halo Vino. Oke, Vino ya. Nah, Vino. Bu Pipit mau tanya Vino. Tadi Bu Pipit sudah menjelaskan Yesus tadi ya. Yesus tadi itu bisa tumbuh. Yesus tadi bisa tumbuh dengan baik. Yesus berkembang menjadi orang yang baik, anak yang baik. Dibantu oleh siapa Vino tadi? Dibantu oleh siapa Vino tadi Yesus tumbuh dan berkembangnya? Dibantu oleh siapa tadi? Yesus tumbuh dan berkembang tadi dibantu oleh siapa tadi? Oleh orang tua. Orang tuanya. Namanya siapa orang tuanya Tuhan Yesus tadi? Bunda Maria dan Bapak Yosef. Ya, oke Vino, terima kasih. Nah, di mute lagi ya. Oke, Bu Pipit mau tanya lagi. Mau tanya lagi ke siapa ya? Kalau tadi mendengarkan pasti bisa. Nah, Bu Pipit mau tanya ke Kinar. Coba ya, Bu Pipit mau tanya ke Kinar ya. Halo Kinar. Kinar. Kok saya nggak kedengeran? Halo. Kinar. Oke, Kinar. Nah, Kinar tadi pasti mendengarkan waktu Bu Pipit tadi menjelaskan. Bu Pipit mau tanya, Kinar, tadi kalau kita mau tumbuh dengan baik, tadi kan ada usahanya, ya. Kalau kita mau tumbuh dengan baik, tadi ada usahanya. Coba sebutkan 2 usaha supaya badan kita ini tumbuh dengan baik. Apa tadi usahanya untuk tumbuh dengan baik tadi? Oke, terus? Olahraga, makan yang bergizi. Oke, pinter ya. Ya itu usahanya tadi ada 3, tapi disuruh sebutkan 2. Rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi, satu lagi mungkin istirahat yang cukup ya. Oke Kinar, bisa di mute lagi Kinar. Satu lagi ya, Bu Pipit tanya lagi ya. Ke siapa ya? Bu Pipit mau tanya ke Dion. Mana Dion? Halo Dion. Oke, halo. Dion. Ya. Dion, Bu Pipit mau tanya. Tadi Bu Pipit sudah menjelaskan juga kalau kita mau berkembang, ya beda ya. Tumbuh artinya tumbuh dan berkembang beda. Nah, sekarang Bu Pipit tanya yang berkembang. Kalau kita mau berkembang dengan baik, usahanya apa Dion? 2 usaha. 2 usaha berkembang dengan baik. Apa tadi? 1. 2 usaha agar kita berkembang dengan baik. 1. Apa tadi? Rajin dan tekun belajar. Yang kedua apa? Orang tua. Oke, taat pada nasihat orang tua. Tadi sebenarnya kan ada 4 usahanya kalau berkembang. Rajin belajar, taat nasihat orang tua, melatih keterampilan. Yang satu tadi, rajin berdoa. Nah, ini ya. Oke. Itu pertanyaannya Bu Pipit. Nah, jadi anak-anak
Nanti setelah ini Bu Emi sama Bu Eka men-share ya, membagikan tugas dari Bu Pipit. Tugasnya sama seperti waktu pas bulan-bulan lalu, mengerjakan di di komputer atau di HP, nanti tinggal dikirim seperti itu ya. Bu Pipit juga sudah bagikan juga rangkumannya lewat Bu Eka dan Bu Emi. Atau kalian bisa melihat juga, Bu Pipit sudah buat video juga di YouTube. Kalian bisa klik alamat YouTube yang dibagikan Bu Eka dan Bu Emi juga. Di situ Bu Pipit bagikan ketika Bu Pipit menjelaskan pelajaran hari ini tadi. Ya. Nah, kalau yang di rumah punya printer, rangkumannya boleh di-print, ditempel di buku. Yang nggak punya printer nggak apa-apa, nggak masalah. Bisa tetap membaca lewat HP atau lewat laptop. Yang penting anak-anak tetap semangat ya belajarnya. Walaupun dengan situasi yang seperti ini harus tetap semangat. Harus tetap melatih diri untuk berkembang dengan baik. Ya. Nah, setiap hari harus tetap semangat walaupun pembelajaran kita hanya bertatap muka seperti ini. Tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk bisa berkembang dengan baik, untuk bisa bertumbuh dengan baik. Ya, oke. Pelajarannya Bu Pipit sampai sini dulu ya. Anak-anak sudah selesai. Anak-anak bisa mungkin melanjutkan dengan mengerjakan tugas ya. Atau Bu Emi ada hal yang mau disampaikan lagi Bu Emi mungkin untuk menutup pelajaran pagi ini Bu Emi. Bu Emi. Aku selesai. Bu Emi. Ya, siap Bu Pipit. Ya, Bu Emi ya. Ya Bu Emi mungkin ada. Ya. Anak-anak pelajaran Bu Pipit sudah selesai dan kalian pasti sudah memahami ya apa yang disampaikan oleh Bu Pipit. Jangan lupa Bu Emi mengingatkan kembali bagi anak-anak yang masih belum mengirimkan tugas doa, baik itu doa Bunda Elizabeth maupun doa pribadi, ya, tolong segera dikumpulkan. Sebelum tugasnya numpuk-numpuk ya anak-anak ya. Kalau ini belum dikerjakan, kemudian anak-anak harus mengerjakan tugasnya Bu Pipit ya, yang cukup ya. Tolong tugas dikerjakan secara disiplin, bertanggung jawab, dan tepat waktu. Begitu ya anak-anak ya. Tadi sudah dikatakan Bu Pipit, dalam situasi apapun, anak-anak harus selalu semangat dan banyak berdoa. Doa-doa yang sudah kalian tulis, itu bisa didoakan setiap hari. Ya. Kemudian terakhir, anak-anak sayang, sekali lagi supaya kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar, anak-anak juga memahami materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru nanti. Ada Mem Ani, ada Pak Theo, ya, supaya pada saat Bapak Ibu guru menjelaskan, HP atau laptop ya di-mute dulu supaya tidak mengganggu suara Bapak Ibu yang menjelaskan. Kalau dipergunakan ketika Bapak Ibu guru bertanya, anak-anak boleh membuka kembali, di-unmute. Ya, ini masih ada suara-suara yang masuk sehingga sangat mengganggu kegiatan pembelajaran ini. Anak-anak paham ya sayang ya? Halo 3A, 3B. Paham ya sayang ya? Ya. Hari ini kalian Paham. Paham. Bu, jangan di-mute. Bu Emi di mute. Ya, sorry. Nah, anak-anak 3A, 3B, hari ini luar biasa. Slide-nya bersih, tidak ada coretan. Ya,
anak-anak hebat semuanya. Ya, Bu Emi berharap besok juga seperti ini, hebat, jadi anak hebat. Ya, tidak mencoret-coret. Ketika anak-anak tidak mencoret-coret flat, ya berarti anak-anak menghargai karya orang lain, khususnya Bapak dan Ibu guru yang menyampaikan materi. Anak-anak juga bertanggung jawab akan apa yang dibuat orang lain. Begitu ya. Selalu semangat dan kita bertemu kembali besok di hari Jumat pukul 7.00 seperti minggu ini. Begitu anak-anak, selamat pagi semuanya. Bu Emi berikan kepada Bu Pipit kembali. Monggo Bu Pipit. Oke. Baik Bu Emi, terima kasih ya. Nah, untuk sebagai penutupan boleh di-unmute semua, kita mau salam tarakanita ya, biar tetap semangat. Nah. Oke. Bisa di belum Bu Pipit belum mulai. Belum mulai. Tunggu apa ya? Nunggu apa? Ya. Oke, ya. Oke. 1, 2, 3. Salam tarakanita. 1, 2, 3. Oke, bye-bye semuanya. Semangat selalu. Kita tutup dengan doa dulu. Oh iya, doa dulu ya, doa dulu. Oh iya, doa dulu. Oke. Doa dulu. Ya, doa dulu. Ayo. Ya, Ambil sikap doa yang baik. Ya, bersikap doa. Bu Pipit pimpin doa ya. Yuk, sikap berdoa dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena kami pagi hari ini boleh belajar bersama dalam keadaan yang sehat, dengan hati yang gembira, walaupun dalam situasi yang seperti ini. Tuhan, kami masih mohon berkat-Mu, agar Engkau senantiasa membimbing kami, belajar di rumah, Engkau senantiasa memberkati kami, melindungi kami, dan keluarga kami. Ya Tuhan, semoga hari ini kami bisa belajar dengan baik, dengan mandiri di rumah, dan bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Tuhan, semua doa dan harapan ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Maria, bintang samudra, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Karolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Pipit N ya. Ya, selamat belajar. Tuhan memberkati. Bye-bye. Ya, Bu Pipit. Ya. Ya, Bu Pipit.